Tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah walking with God. Berjalan dengan Tuhan. Seperti apa sih kita berjalan dengan Tuhan? Dengan cara bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Dan mengapa kita berjalan dengan Tuhan? Dan mulai kapan kita berjalan dengan Tuhan? Kalau kita bicara tentang berjalan dengan seseorang, tentu saja kita ada kesepakatan. Tentu saja tidak mungkin saya berjalan dengan orang yang tiba-tiba tidak saya kenal. Terus saya ajak, yuk berjalan dengan saya. Saya pegang dia. Saya rangkul dia. Pasti orang itu akan bertanya dan melihat. Siapa? Ini kenapa? Kok tiba-tiba jalan dengan saya, pegang saya, rangkul saya? Diajak makan pula. Begitu tidak? Orang yang berjalan bersama dengan kita tentunya adalah orang yang kita kenal. Kalau tiba-tiba suami istri, kemudian si istri ketinggalan berjalan di belakang, suami ada di depan, tiba-tiba dia merangkul wanita lain, dia pikir istrinya. Loh, kok agak kasar ya? Istri saya ini lembut tangannya karena gak pernah nyuci, gak pernah setrika, gak pernah cuci piring. Kenapa ini kok kasar? Dilihat, siapa ini? Apakah kita berjalan seperti itu? Ya, tidak mungkin. Orang yang berjalan bersama-sama adalah orang yang berjalan karena saling mengenal. Jelas. Tapi pertanyaan, ketika kita saling mengenal, apakah kita tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan? Pasti ada kan? Dan ketika ada masalah berjalan dengan suami istri, ada masalah sedikit, langsung suami atau istri marah. Aku lagi gak mau berjalan dengan kamu lagi. Kamu berjalan dengan orang lain saja. Wah, begitukah penyelesaiannya? Tidak, bukan? Kalau kita berjalan bersama anak-anak kita, siapa yang jadi anak? Belum jadi orang tua. Wah, berjalan sama mama, sama papa. Kesel. Aku kan maunya ke sana, mau makannya di sana, kekinian. Kenapa mama kok datang makan di Apollo? Makanan orang-orang tua. Sal. Betul? Kan kalau anak muda, McD lah. Kemana lagi? Hoki lah. Masa ke Apollo? Tahu tuh anak-anak muda diajak ke Apollo. Kenapa? Di situ tuh orang-orang tua ulang tahun biasanya. Ayo, musuh jangan lupa ya, ulang tahun ya. Ama-ama itu sukanya di Apollo. Gak mungkin saya diajak ke McD. Ya, betul tidak? Ini beda banget. Sudah gak usah lagi makan sama mama. Begitu. Saya gak mau nih. Ya, nih bawa anak nih. Diajak ke sini. Kan mama sukanya capcay boyong hai babi honga. Apa itu McD? Gak ngerti. Ya, mungkin begitu. Tapi gak mungkin kan meninggalkan anak-anak meninggalkan mama. Ada gak sih yang kayak begitu? Kalau gak cocok makanannya terus ditinggalin pulang aja. Yang satu di McD, yang satu di Apollo. Ada gak sih? Kayaknya gak ada deh. Ya. Ketika ada masalah tidak meninggalkan anak-anaknya. Kalau berjalan dengan sahabat, di sana dikatakan, tulisannya kecil ya. Teman terbaik sangat sulit untuk ditemukan. Sulit untuk ditinggalkan dan sulit untuk dilupakan. Iya dong. Dapat teman tuh, luar biasa, senang banget. Ya.
saling mengenal. Kalau mau tahu kesukaan Muse, makanan kesukaan Muse, tanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Musenya orang yang dekat. Ya kan? Wah, itu Lause Levran tuh ya. Dia paling tahu gitu. Anak-anak ini yang datang nih, yang baru datang kasih tahu. Dia langsung kasih tahu. Ingat ya, Muse itu gak suka lele. Muse itu gak suka kangkung. Muse itu gak suka kambing. Dia langsung kasih tahu. Gak suka juga susu. Karena dari kecil sudah dipaksa suruh minum susu sebelum berangkat sekolah. Itu susu sudah di meja. Jadi sampai sekarang tuh ngelihat susu, aduh. Ya, ini bukan pengumuman ya. Ya, bukan pengumuman. Tapi kalau orang yang mengenal secara pribadi, tentunya tahu apa yang menjadi sukaannya. Apa yang jadi kemauannya. Betul tidak? Betul. Suami istri kan tahu. Saya gak usah jauh-jauh, Fir suka makan apa. Gak usah lah tanya sama Christine Nyoman. Christine Nyoman apa kesukaan? Bingung dia jawab, betul gak Ibu? Iya, harus tanya kepada siapa? Orang yang mengenal dia. Yang paling mengenalnya adalah siapa? Tentu Ibu Ingrid. Maaf ya dijadiin contoh, tapi kan contoh yang baik. Ya. Nah, jemaat sekalian, bagaimana dengan Allah? Kapan kita pertama kali berjalan dengan Allah? Dan apa maksudnya berjalan dengan Allah? Apakah sama berjalan dengan manusia dengan berjalan dengan Allah? Nanti kita melihat bagian daripada firman Tuhan yang akan kita baca. Bagaimana antara Allah dengan orang ini begitu saling mengenal. Mengenalnya kapan? Ada konflik tidak? Ketika berjalan dengan Allah, tidak pernah perjalanan itu seperti ini, lurus terus, mulus terus, tidak ada masalah, berkat-berkat terus. Tidak. Ketika berjalan dengan Allah, apa maksudnya? Jangan-jangan kita belum berjalan dengan Allah. Makna berjalan dengan Allah itu adalah sungguh-sungguh kita itu mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya dalam langkah pertama iman kita. Jadi ketika kita beriman pertama kali, itulah pertama kali kita berjalan dengan Allah. Nah, dengan bukan hanya terus berjalan dan berjalan, itu baru awal. Sehingga kita dikatakan mencapai arah bagaimana kita bisa menyenangkan Allah dan terus menerus bersama dengan Allah di dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti. Ya. Saya bertanya kepada jemaat, kalau kita punya masalah, sebenarnya yang seringkali melepaskan tangan Allah atau kita? Aku. Terus kita jatuh. Coba, saya minta contoh cewek aja. Lause Ingrid. Berjalan dengan Allah bukan seperti ini. Bukan seperti ini berjalan dengan Allah. Kalau dengan pacar begini, nanti kecepatan jalan bawa cewek lain, cowok lain, betul enggak? Tapi bagaimana kita berjalan dengan Allah hanya gambarannya seperti ini. Tolong pegang. Ini. Coba lepas. Ketinggalan enggak? Enggak. Ya. Allah kita berjalan dengan Allah dengan awal
bagaimana kita bersama-sama jalan. Inilah Tuhan, aku milikmu. Genggamnya keras ya musuh ya? Iya. Coba dilepas. Lepas enggak? Enggak. Ini relasi kita dengan Tuhan ini. Posisi kita tidak lepas, tidak hilang. Engkau bukan anakku. Enggak. Tetapi tetap menjadi anak Tuhan. Yang rusak adalah, yang diperbaiki adalah relasinya. Oke? Yuk, terima kasih ya. Jadi, kalau kita belajar ya dari iman yang pertama kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita dari pertama dari kita beriman kepada Dia dan membiarkan Dia memegang hidup kita sehingga kita mencapai pemahaman, pengenalan bahwa aku bagaimana caranya menyenangkan Engkau Tuhan dan berjalan terus-menerus bersama dengan Engkau. Itu artinya berjalan dengan Tuhan. Mari sekarang kita akan buka bagaimana kisah ini. Ada dua kisah yang berjalan dengan Tuhan. Apakah itu menggambarkan diri kita yang saat ini sedang berjalan dengan Tuhan dengan seperti yang ke satu, apakah yang kedua? Jadi kita tidak melihat satu, tetapi melihat dua hal yang terjadi. Kita buka Keluaran pasalnya yang ke-33. Keluaran pasal 33. Yang gak bawa Alkitab, saya sudah siapkan di depan. Pasal 33 mulai dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Sudah didapatkan? Ini adalah sepenggal satu dialog yang tiba-tiba begini. Ya, dialog ini pahami antara Allah dengan Musa. Ya. Sekarang kita coba jemaat jadi Musa. Bukan saya jadi Tuhan ya. Maksudnya saya yang baca bagian yang Tuhannya. Oke? Ya. Ayat 12 jemaat baca. Kemudian ayat 13 juga dibaca oleh jemaat. Kemudian 14 izinkan saya baca. Ya. Saya hanya membaca ayat yang ayat 14 dan ayat 17. Ya. Tapi jemaat bacalah ayat yang lainnya. Siap semua ya? Siap. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Perhatikan, dua orang berjalan harus saling
mengenal. Apakah kita dalam perjalanan hidup kita pertama kali tadi kita mengingat ya pengertiannya, itu dari pertama kali kita beriman kepada Allah. Itu pertama kali kita jalan bersama. Boleh pegang Allah, Allah pegang kita. Betul? Amin. Terus berjalan sampai kita tahu apa maunya Allah. Setiap hari kita berjumpa dengan Allah di dalam doa. Setiap minggu saya datang kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Saya mengenal apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan tidak mau tidak akan saya perbuat. Dan saya akan terus menerus berjalan dengan Tuhan dan tidak akan berhenti di dalam keadaan apapun. Tapi ini saya katakan percakapan dari dua orang sahabat. Sahabat itu adalah siapa? Tuhan dan Musa. Kok tiba-tiba di ayat ini? Mengapa? Sepertinya ada sesuatu masalah terjadi, kemudian Musa bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, aku tidak mau lagi berjalan dengan bangsa ini. Bangsa yang tegar tengkuk. Berarti ada masalah toh? Ada masalah. Apa benar Allah akan tinggalkan? Coba perhatikan di dalam ayat ini, beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu ayat mulai ayat 12 ya, kita lihat di sini. Musa sudah kasih tanda. Berapa kali ada kata mengenal. Jalan mengenal. Ayat yang ke-12. Mengenal. Ada kata mengenal? Mengenal. Ada di ayat ke-13 ada kata mengenal? Ada. Terus menerus mengenal. Mengenal. Aku mengenalmu. Kemudian Musa bilang, aku juga engkau mengenal aku. Aku mengenal engkau Musa. Where? Ada apa? Di mana ini? Ya. Kemudian juga ada tulisan kasih karunia. Kok sampai Musa ini meminta kasih karunia dari Tuhan? Ada apa terjadi sesungguhnya? Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Konteks historis ini adalah bagaimana kitab Keluaran adalah kitab yang merupakan sejarah, ya, kitab yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan perjanjian Allah sampai di Gunung Sinai. Jadi peristiwa ini yang kita baca sekarang, ini adalah di Gunung Sinai. Ketika konteksnya ayat 32 menceritakan tentang peristiwa penyembahan anak lembu emas itu terjadi. Musa sedang di gunung, sedang bicara dengan Allah. Ini dua orang sahabat Allah dan Musa. Gak kerasa 40 hari, 40 malam di atas gunung. Luar biasa ya kalau dengan sahabat ya. Betul gak? Kalau orang yang dikenal mau ngobrol apa, mau nanya apa ya kayak wawancara. Kemudian Musa turun karena bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Mereka melepaskan emasnya dan kemudian membuat patung lembu emas. Dan peristiwa ini juga di dalam konteks ini. Di dalam konteks ayat yang pasal 33. Bagaimana kemurahan Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Dan kita melihat dua orang ini yang berjalan dengan Tuhan. Musa ketika berjalan dengan Tuhan, ketika dia ada di Midian. Ketika usianya melepas 40 tahun yang pertama, memasuki usia 40 tahun yang kedua, sampai 80. Dia ada di Midian, dia meninggalkan semuanya. Semua yang menjadi jaminan ketika di Mesir. Tidak ada lagi fasilitas seperti di Mesir. Sekarang dia di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah kesepian. Di sanalah Tuhan menjumpai Musa. Pertama kalilah itu Musa berjumpa dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Ketika dia berjalan dengan Tuhan,
Tuhan mendidik dia melalui sebagai gembala di sana. Tetapi tidak tinggal di sana saja, tetapi kita melihat bahwa ada satu tugas yang engkau harus lakukan, Musa. Engkau harus balik ke Mesir dan memimpin bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel berteriak-teriak 400 tahun dengan rasa yang sangat pedih. Karena bangsa Israel itu pertama kali ada di Mesir ketika Yusuf meninggal. Yusuf di sana meninggal. Dan semua tinggal di Mesir. Dan semakin hari dikatakan bagaimana orang Israel itu semakin hari semakin banyak. Dan akhirnya raja membuat satu ketetapan. Betul? Bagaimana anak yang bayi 2 tahun harus dibunuh. Karena tidak mau tambah banyak lagi. Apalagi laki-laki. Ya. Nah, ketika itulah bangsa Israel keluar di bawah pimpinan Musa. Kita tahu dengan jelas bahwa Allah yang memimpin mereka. Dari mana kita tahu? Karena tidak mungkin Laut Merah, Laut Teberau itu bisa terbelah. Dan bisa orang Israel dan Musa bisa berjalan di tengah-tengahnya. Dan Musa dengan tongkatnya. Dan Allah dikatakan kalau baca firman Tuhan. Allah di belakang mereka menutup menjadi gelap orang-orang Mesir yang mengejar dia. Siapa yang lakukan itu? Allah. Ketika keluar dari Laut Teberau, mereka menghadapi haus 3 hari tidak minum, tidak ada minuman pahit. Mengeluh, bersungut-sungut. Aku dibawa keluar dari Mesir, tapi sekarang aku mau minum aja susah. Allah bilang, Musa itu ada kayu. Buat Allah itu perkara yang kecil. Tinggal ambil kayu, cemplung. Rasanya jadi apa? Manis. Bagi Allah itu gampang. Perkara makanan sehari-hari, masalah minuman. Gak usah bersungut-sungut. Aku bisa melakukan itu. Belum selesai minum. Aduh, makan apa ya? Aku ingat kalau di Mesir itu daging apa. Itu masalah kecil bagi Allah. Dan Allah lakukan dan beri makan orang Israel dengan makanan yang belum pernah mereka nikmati. Makanan yang manis setiap pagi itu disediakan dari sorga. Alkitab berkata. Luar biasa. Kamu pengen daging? Sore-sore akan datang tuh burung-burung. Kamu tangkap, makan. Itu masalah, bagi Allah itu masalah bukan masalah yang besar. Tetapi mereka bersungut-sungut. Itu saja. Ketika mereka menghadapi bangsa Amalek. Siapa yang berperang buat mereka? Firman Tuhan bilang di situ. Aku yang akan berperang untukmu. Kurang apa lagi? Ketika berjalan bersama Allah. Tidak ada yang mustahil, bukan? Betul tidak? Betul apa betul? Ya, seringkali kita masalah kecil kita ributkan. Masalah sehari-hari kita khawatir. Ketika kita berjalan dengan Allah, kita tidak perlu khawatir dengan makanan minuman. Sediakan. Kita melihat perjalanan iman Musa yang dimulai dari Median. Kemudian kita melihat perjalanan Musa dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, katakan, karena iman dia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini perjalanan iman Musa. Dari awal
Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia coba mengerti hati Tuhan. Dan Tuhan mengenal dia. Makanya ada percakapan yang terakhir tadi. Begitu akrabnya percakapan itu. Walaupun ada masalah kan? Iya, ada masalah. Dan masalah itu ditimbulkan oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Orang yang dipimpinnya. Tapi kita melihat ada pelajaran. Ada pelajaran dari apa perjalanan iman dari Musa. Dikatakan relasi. Persahabatan Musa dengan Allah. Nampak dari percakapan pribadi yang terus menerus. Jadi saudara dan saya. Ketika kita berjalan bersama Allah. Kita berbicara terus dengan Allah. Tapi jangan berkata begini di jalan keluar. Allah, kita mau kemana Allah? Saya benar gak Allah? Ya bukan begitu juga. Maksudnya apa? Di dalam segenap kehidupan kita. Apapun juga. Persoalan kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Martin Luther mengatakan, kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Dengan dia mengatakan, Coram Deo. Aku selalu rindu Coram Deo, aku sungguh rindu Tuhan. Dia ada di dalam hadirat Tuhan dengan kondisi apapun juga. Jalan dengan Tuhan. Berbeda dengan perjalanan dari orang Israel. Yang Tuhan sudah pimpin. Sampai sekarang ada di Gunung Sinai. Dan ketika itu Musa ada di gunung. Bukan sedang santai-santai, bukan sedang main ayunan. Bukan. Tapi dia sedang bicara dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan ini adalah hukum yang harus kamu lakukan. Karena manusia itu suka lupa, maka aku berikan dalam 2 loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri. Ingat, Allah yang tulis. Bukan melayang-layang dari surga. Bukan, tapi Allah sendiri. Allah yang berinisiatif. Allah yang memberikan perintah. Tapi ketika Musa dengan Allah sedang berbicara di Gunung Sinai itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Menyakitkan hati Allah. Mereka bukan menginginkan Allah. Mereka ingin apa yang bisa dipegang. Bisa dilihat kapan saja. Mereka akhirnya membuat patung seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Di mana bangsa Israel pernah tinggal. Ini kenyataannya sekarang masalahnya. Mengapa ada dialog tadi di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Sampai Musa itu memohon-mohon. Karena Allah mengatakan aku tidak akan lagi berjalan dengan kamu. Aku tidak lagi berjalan dengan bangsa Israel. Aku akan utus malaikatku. Baik. Bukankah enak? Masih senang. Kalau kita berjalan tapi masih ada malaikat ya. Tapi Musa bilang tidak. Tidak bisa disamakan dan dia belum mengenal apa itu malaikat. Dan belum tentu malaikat itu sehebat Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya aku mau engkau Tuhan. Aku tidak akan pergi. Selangkah pun tidak kalau engkau tidak berserta dengan aku. Pengenalan yang sangat dalam, tidak mudah memisahkannya. Tidak mudah dipisahkan. Kita melihat bagaimana sikap daripada orang Israel. Sikap yang tidak tahu diri. Sudah dibebaskan dari Mesir. Sudah diselamatkan dari kejaran tentara-tentara Mesir. Sudah diberikan makan yang cukup. Sudah diberikan kemenangan di dalam peperangan. Tapi lihat lagi. Sekarang mau menggantikan Tuhan dengan anak lembu emas. Ketika saya baca ini, benar. Kalau saya saja sudah rasanya sudah pedih rasanya. Musa juga sudah merasa ini pedih. Dia katakan lalu bersungut-sungut dalam Keluaran 15:24. Ada kata bersungut-sungut. Di 32 lebih hebat lagi dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu emas. Luar biasa.
Makanya Musa datang sama Tuhan. Kalau yang tadi jemaat Bapak Ibu baca, itu adalah permohonan Musa. Musa mengasihi bangsa Israel ini. Itu adalah permohonan yang ketiga. Musa sudah minta 1 kali, minta 2 kali, dan itu yang ketiga kali. Kapan dia Musa meminta? Yang pertama kali. Keluaran 32 ayat 11. Itu dikatakan lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Pemimpin yang luar biasa, bangsanya yang salah. Tapi pemimpinnya mohon mencoba melunakkan hati Allah. Apa artinya melunakkan hati Allah? Dia memohon belas kasihan Allah. Supaya Allah mengubah maksudnya, jangan hukum Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Apa artinya kami tanpa Tuhan? Kami tidak mau. Usah melunakkan hati Tuhan. Berhasilkah? Belum. Makanya ada yang kedua. Di dalam Keluaran 32 ayat 30. Di mana keesokan harinya ia berkata Musa kepada bangsa itu. Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Luar biasa. Mau apa? Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian kamu itu. Memohon perdamaian. Allah sudah murka dan pantas murka. Tidak mau lagi dijumpai. Tidak mau lagi menyertai. Tapi Musa tidak habis. Dia melunakkan hati Allah. Allah belum jawab. Kedua, aku minta perdamaian Tuhan. Aku datang padamu. Minta perdamaian untuk bangsaku. Sertai aku dengan bangsaku Tuhan. Arti dari kalau melihat ayat ini. Dalam bahasa aslinya. Permohonan perdamaian ini adalah mohon penebusan. Mohon rekonsiliasi. Mohon dipulihkan Tuhan. Sampai dia mengatakan Tuhan, kalau misalkan mereka memang salah, biarlah hapuskan namaku. Jangan mereka Tuhan. Hapuskan namaku dari buku yang kau tulis Tuhan. Tapi jangan di mereka Tuhan. Sedemikiannya Musa mengasihi bangsa ini dan memohon kepada Tuhan. Mau pergi? Pergi ke kota yang sudah kujanjikan. Aku tidak menarik kembali. Tetapi aku tidak ada bersamamu lagi. Aku tidak menyertai kamu lagi. Musa memohon kepada Allah untuk menyelamatkan Israel, bahkan menawarkan nyawanya. Di dalam ayat 32, 30 dan 30, ayat 30 dan 32. Maka Allah belum menjawab. Yang ketiga, dia datang lagi sebagai seorang sahabat. Allah yang mengasihi dia, berjalan bersama dia. Di dalam Keluaran 33 ayat 30. Maka sekarang jika kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ayat dari mulai ayat 13 sampai dengan 17. Itu kasih karunia, kasih karunia. Mohon sekarang kasih karunia. Kenapa dia mohon kasih karunia? Karena kasih karunia sumbernya hanya ada pada Allah. Kasih karunia itu adalah mulia dan besar dari Allah. Tidak ada yang lain Tuhan. Pertolongan itu hanya dari Engkau. Mohon kasih karunia. Lihat ini umatmu yang kau pilih Tuhan. Jangan mereka binasa. Walaupun pada kenyataannya sebelum pembicaraan ini 3.000 orang sudah mati. Luar biasa Tuhan.
Bagaimana dengan permintaan ini? Dia memohon kasih karunia. Karena Engkaulah sumbernya, ya Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia, yang terakhir ini Tuhan, apa jadinya hidup kami? Gak ada apa-apa yang tanpa Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Ini kasih karunia. Ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ini, jika Engkau sendiri tidak bimbing kami, janganlah suruh kami berangkat Tuhan. Sampai pada ayat yang ke-17. Ayat 17 apa katanya? Pertama Tuhan jawab, aku akan menyertai engkau Musa. Sampai ke negeri. Dia bilang, Tuhan jangan aku saja, tapi dengan bangsaku Tuhan. Luar biasa. Udah Tuhan bilang, udah Musa kamu pergi. Aku akan sertai, ya di ayat yang ke-16. Aku akan sertai. Sampai kamu ke negeri yang kujanjikan. Dia bilang, enggak Tuhan. Aku bersama bangsaku. Beri kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu asalnya dari Allah. Dan kasih karunia itu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi kasih karunia bukan untuk diri sendiri. Saya pelajarinya. Kenapa berulang kali? Kenapa kasih karunia yang dituntut? Saya mengerti sekarang. Betapa besarnya dan tidak ada sumbernya dari manapun selain daripada Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa Musa sampai sedemikian rupa? Terus memohon dan memohon. Karena kita melihat bahwa relasi Musa sangat dekat dengan Allah dan mengerti. Dia terus memohon. Pertama melunakkan gak bisa. Mohon belas kasihan Tuhan, pendamaian, enggak. Tapi ketiga kalinya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan itu untukmu dan untuk bangsa Israel. Amin. Luar biasa. Ya. Musa sampai sedemikian mati-matian membela, mendoa syafaatkan akan bangsa Israel. Karena dia tahu punya relasi yang sangat dekat dengan Allah. Dia tidak mudah untuk putus asa. Dia terus meminta kepada Allah. Dia tidak meninggalkan Allah. Luar biasa. Kita tahu mengapa Musa sampai sedemikian. Dia tahu Tuhanlah segalanya. Dan dia mengatakan, aku ini lemah Tuhan. Aku ini tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Jadi kalau Tuhan gak ada, bagaimana mungkin saya melawan bangsa-bangsa? Bagaimana saya memimpin bangsa Israel yang tegak teguk ini Tuhan? Engkau saja ditinggalkan. Engkau saja dilupakan. Bagaimana dengan saya? Makanya Musa katakan, Tuhan kaulah segala-galanya buat aku. Gak ada yang lain Tuhan. Kita belajar. Mengapa Musa seperti itu? Karena punya relasi yang dekat. Dan dia menyatakan engkau segalanya Tuhan. Karena Musa mengenal Allah itu. Pada akhirnya. Apa yang kita dapat pelajari? Dan hidupi dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita jangan belajar dari bangsa Israel. Tegar tengkuk ya. Pemberontak ya. Melupakan Tuhan, menghina Tuhan, mengecilkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati. Tapi kita sebaliknya. Dari pemberontakan bangsa Israel ini kita belajar dua hal. 2B. Bertobat dan bersyukur. Kita belajar 2B ini. Jangan mudah kita mengeluh. Jangan mudah kita marah dengan kondisi keadaan saat ini. Apapun juga. Jangan tersinggung kalau engkau ditegur oleh firman Allah. Oleh siapapun engkau diberitahu. Jangan cepat tersinggung. Bersyukur untuk keadaanmu saat ini. Tidak ada satu hal yang lain. Ketika saudara dan saya hari ini
mulai melepaskan tangan. Tuhan, aku semaunya ya Tuhan. Aku mau merokok, aku mau minum minuman keras, aku mau begini, mau begitu, aku mau kasar apa. Sebodoh amat ya Tuhan, itu mauku. Bertobatlah. Israel ketika tahu dia akan dihukum, Tuhan bilang, lepaskan semua perhiasanmu. Mereka langsung sebagai pertobatan. Mereka lepaskan semuanya. Kalau engkau mau berjalan dengan Tuhan, apa yang tidak menyenangkan Tuhan, melukai hati Tuhan, hari ini bertobatlah. Ini bukan Petrus yang bisa mempertobatkan 3.000 orang, saya tahu. Tapi hari ini saya bicara, pagi ini saya bicara, bertobatlah dari kehidupanmu yang lama, yang mengikat hidupmu, yang mengecewakan, menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan. Sebelum engkau punya pekerjaan, engkau bilang aku minta pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, engkau lupakan Tuhan. Engkau lebih utamakan pekerjaan. Waktu engkau belum punya kekasih, belum punya istri, engkau minta-minta sama Tuhan, sudah ada istri. Sekarang engkau berduaan terus dengan istrimu dan tidak jumpa Tuhan. Waktu engkau belum punya anak, engkau minta anak. Tapi sekarang sudah punya anak, anak menjadi berhala buat kita. Sehingga tidak bisa lagi melayani, sehingga tidak bisa lagi beribadah. Maaf Tuhan, sibuk. Bertobatlah. Bersyukur kepada Tuhan. Kau mendapatkan segalanya. Bahwa anak-anak itu, saya suka cita sekali. Ada jemaat di sini yang mengatakan, gak bisa Muse, saya harus membawa anak saya sejak kecil. Saya pun sama. Saya sejak kecil dibawa sama mama ke gereja. Dan itu Alkitab, buku nyanyian sobek-sobek sama saya. Ampuni Tuhan ya, waktu itu kan belum ngerti saya. Bersyukurlah, bertobatlah. Belajar. Penyesalan terjadi setelah mengalami dampak yang buruk. Ini saya dapat dari internet ya. Bagus perkataannya. Penyesalan terjadi setelah mengalami dampak yang buruk. Jangan sampai. Aduh menyesal Tuhan, kenapa ya tadi, kalau tadi tahu itu ya, bakalan diserempet ya Tuhan ya. Saya gak naik motor, saya naik Gojek aja. Itu penyesalan. Ya, itu penyesalan. Apa bedanya dengan pertobatan? Saya pengamati. Pertobatan terjadi setelah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah terima kasih Tuhan, sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dipelihara Tuhan setiap hari, amin. Melalui pekerjaan, usaha, engkau tadi mau sekolah, bisa diterima, sudah diterima sekarang. Jangan jadi penghalang kuliahmu sehingga engkau tidak beribadah. Jadilah orang percaya yang mengerti arti kata pertobatan. Sehingga semakin hari dapat semakin dibentuk untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Musa? Musa membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan membangun kedekatan Tuhan harus setiap saat, setiap hari. Berdoa saat teduh. Ya, setiap minggu ibadah. Enggak perlu diingatkan. Itu adalah membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada masalah, cari Tuhan, berlutut, berdoa di sana. Koram Deo, Tuhan, di hadirat Tuhan. Di mana engkau berada ketika membangun relasi dengan Tuhan? Yang kedua, bukan hanya membangun kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga apa dikatakan? Melekat dekat Tuhan. Apa? Melekat dekat Tuhan. Khotbah saya yang tadi di depan-depan boleh dilupakan. Tapi satu kalimat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melekat. Tidak ada satupun yang berarti ada berjarak ya. Melekat dengan Tuhan berarti tidak ada sesuatu pun, apapun yang bisa memisahkan engkau dan aku dan engkau Tuhan. Gak ada pekerjaan, pelayanan, apapun juga Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada setiap kita
Yesus Kristus. Kalau Musa menjadi perantara buat bangsa Israel. Tapi Yesus sudah menjadi perantara untuk kita mendamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa berjalan dengan Allah. Pengorbanan Kristus. Kalau Musa menawarkan, kalau boleh hapus saja nama saya dari buku yang kau tulis Tuhan. Tetapi Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Apakah dengan mudahnya kita akan tinggalkan dia? Dengan mencari sosok yang lain. Yang lebih dari Kristus. Kristus, kalau Musa berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Kristus berdoa syafaat. Biasa. Musa luar biasa. Tetapi Yesus kita tidak ada yang menandinginya. Kasihnya, pengorbanannya membuat kita bisa berdamai dan berjalan dengan Allah. Inilah permohonan kita dan Tuhan menjawab. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Apapun persoalan kita hari ini, saya tidak tahu seberat apa yang sedang dihadapi ketika kita berjalan dengan Allah. Jangan dihianati Allah. Tapi ingat, apapun juga yang dialami, Allah akan memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya. Engkau yang mau anak-anak muda, yang mau kuliah di luar kota. Kemarin datang seorang pemudi, dia gentar, dia takut harus pergi. Kuliah meninggalkan mama, papanya dan adiknya. Begitu banyak dia tuangkan ketakutan, kegentarannya. Menangis berdua, kami berdoa. Saya katakan ada kasih karunia Tuhan akan menolong kau. Tapi ingat, kalau engkau sudah kuliah di sana, engkau menemukan kos di sana, jangan lupa cari gereja di sana. Ya Musa. Ini yang mau kuliah dan meninggalkan. Dan setiap kita yang saat ini mungkin sedang terpuruk ekonominya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha bangkrut. Jangan andalkan pengalamanmu. Jangan tanya kepada orang yang suka feng shui apa itu. Datang kepada siapa?